Hamdan wa syukron lillahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ibu-ibu yang saya cintai yang tergabung di Bi'ah Quran ya, PW Persi Sri Jawa Barat. Hari ini kita kembali bertemu dengan pelajaran tafsir ya. Yang akan saya sampaikan untuk pagi ini adalah masih surat Al-Ghasyiyah dari ayat ke-17 ya, ke-17 sampai ke-20 gitu ya. 17 sampai ke-20 berarti 4 ayat ya. Baik, kita akan baca terlebih dahulu seperti biasa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Di ayat ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertafakur tentang penciptaan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Jadi selain manusia yang diberi keistimewaan, Allah pun memberi keistimewaan kepada makhluk lainnya. Dalam hal ini adalah binatang, tapi binatangnya yang diangkat adalah ilal ibili, unta. Betapa unta itu diberi kehebatan, keistimewaan beda dengan binatang yang lainnya. Kalau di sini dilihat ya unta itu seperti apa Allah memberikan keistimewaannya. Falaha min admil jussati, ya jussati. Maka dia itu diberi besar badannya, ya badannya besar. Wasyiddatil quwati, kuat ya, kuat tenaganya. Wa adhimis sabri ala jung'i wal atoshi mala yusyariku hafihi hayawanun akharu. Dan Allah itu memberikan sifat sabar ke unta itu. Ya, Masya Allah. Kita mengira bahwa yang disebut sabar itu hanyalah manusia. Ternyata Allah menciptakan binatang dengan karakternya masing-masing. Ada yang terkesan itu binatang sombong, itu namanya babi, tidak pernah lirik kanan lirik kiri, ya lurus aja tidak peduli lingkungan yang ada. Kemudian ada hewan kecil tetapi ramah, namanya semut. Kalau berpapasan dengan sahabatnya, dia akan menghentikan langkahnya terlebih dahulu dan seperti bersalaman. Ada juga yang namanya binatang yang terkesannya itu suka menolong. Kita mengenal dengan ikan lumba-lumba ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kelebihan di unta tersebut tadi ya, ditambahkan di sini mempunyai sifat sabar. Tinggi sekali kesabarannya. Kenapa? Ala ju'i wal atoshi. Untuk menahan lapar dan haus ya atau dahaga. Karena Allah ya memberikan lahan untuk unta itu adalah di cuaca yang sangat panas ya, di padang tandus seperti itu, yang ternyata apalagi pada waktu itu mencari air itu sangat sulit. Malah yusyarikuha fihi hayawanun akharu. Dan hewan yang lain tidak akan yang bisa menandinginya, ya menandingi unta tersebut. Kenapa? Di sini dilanjut ila annaha tahtamilul masyaqqa. Selain berjalan di padang yang sangat jauh ya, kemudian juga mereka membawa beban, itu barang-barang benda-benda yang dibawa oleh mereka itu dari satu ke tempat lain, bisa membawa manusia lebih dari satu orang atau juga barang-barang atau benda-benda yang berat tentunya. Watan hadu bil auqori, maka dengan seperti itu ya, yang disebut unta itu bangkit semangat untuk menjalankan tugasnya. Jadi tidak lengle, ya tidak hararese begitu. Jadi kalau ada tugasnya itu bangkit kemudian semangat. Sehingga bil auqori, kalau kepada manusia bil auqori itu
dihormati ya, dihormati. Tetapi di sini maksudnya dikagumi, kesemangatan unta itu dikagumi. Selain itu watak kausya si al-musafati, dan unta itu ya bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Yang namanya taktau itu memutuskan. Yang dimaksud di sini adalah menempuh jalan yang sangat jauh, selesai gitu sampai ke tempat tersebut gitu. Hatta laqabuha, sehingga mereka bangsa Arab itu ya memberi gelar kepadanya itu Safinatas Sohroi. Safinatas Sohroi itu adalah kapal batu. Jadi kapal yang dibuat dari batu ya. Kita bisa memaknainya. Apa sih yang dimaksud batu? Batu itu keras, batu itu kuat ya, susah dihancurkan. Yang namanya binatang unta itu seperti itu. Kemudian ada yang sangat menarik kita, watak tafi fil mar'a bima tayassarolaha minasyauki wasyajari. Dan unta itu tidak ogohan ya. Kalau mau makan apa aja yang ada di tempat pengembala itu ya. Ada minasyauki wasyajari. Kadang makanannya itu bercampur dengan duri dan pohon-pohon gitu. Jadi mereka tidak tawar-menawar. Jadi tidak susah untuk memberi makan unta itu. Bahkan ketika dilepas di padang rumput atau tempat pengembala, mereka bisa makan apapun. Padahal di dalamnya ada duri dan pohon ya. Maka ila annaha ajabu ma indahum wahum waqifuna ala akhwaliha alimuna bitba'aha ya. Nah, akhirnya yang namanya unta itu paling dikagumi, paling mengagumkan ya kalau dibanding dengan binatang yang ada pada mereka itu. Nah, yang dimaksud dengan ini, mereka tahu benar unta itu hebat. Tapi dia atau mereka orang-orang yang musyrik yang tidak yakin terhadap hari kebangkitan itu, kok tidak mau berpikir ya, kalau Allah menciptakan manusia bisa, menciptakan binatang bisa, dan binatang itu dengan beraneka ragam. Bahkan Allah memperlihatkan binatang yang hebat itu di depan mata mereka. Tapi mereka tidak mau berpikir tentang itu. Karena apa? Karena kekufurannya, karena kemusyrikannya. Selanjutnya adalah ayat yang ke-18. Wa ila samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ditinggikan. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kenapa sih mereka tidak mau bertafakur tentang unta. Maka untuk ayat ini Allah pun menyindir mereka, kenapa ya? Karena kekufurannya mereka pun tidak mau bertafakur tentang langit, bagaimana langit itu ditinggikan ya. Sehari-hari kita melihat langit, dan langit dipasang oleh Allah dimanapun ya. Ada langit Indonesia, ada langit Saudi Arabia, ada langit Amerika, dan semua yang tinggal di bumi ini akan memiliki langit masing-masing gitu. Cuman yang harus dipikirkan itu bagaimana cara Allah untuk meninggikan langit tersebut begitu ya. Karena apa? Karena bangunan yang ada di dunia ini ya, kita melihatnya sekecil apapun bangunan pasti ada benda yang menopang supaya bangunan itu tetap teguh begitu. Maka di sini disebutkan ala yusyahiduna samaa wa qad rufi'at rof'an ya. Yakni mengapa mereka tidak memperhatikan, tidak menyaksikan bahwa langit itu sungguh ditinggikan rof'an. Jadi kalau ada fi'il kemudian keluar isi masdarnya, maka itu disebutnya maf'ul mutlak yang artinya menjadi benar-benar ya. Kalau sampai waqad rufi'at, maka sungguh ditinggikan, tapi ketika muncul isi masdarnya benar-benar ditinggikan. Belum lagi sebelumnya ada qad, dan qad itu adalah huruf taukid. Jadi Allah itu benar-benar meninggikan langit. Jadi nggak ada yang lebih tinggi daripada langit. Tapi kenapa mereka menyaksikan setiap saat langit tersebut, tetapi mereka tidak bertafakur tentang itu. Yang harus difikirkannya ya, kita melihat bangunan ya, bangunan apapun itu kita melihat ada benda penopang gitu ya. Kalau di dalam rumah itu ada dinding, kanan kiri depan belakang itu penopang untuk tidak runtuhnya bangunan tersebut. Yang paling penting di dalam bangunan itu harus ada tiang. Tiang-tiang itu harus ada untuk supaya bangunan tetap utuh. Maka di sini disebut sahiqal mada ya. Padahal yang langit itu jauhnya tanpa batas. Jadi di mana sih
pinggiran langitnya di mana? Kita tidak bisa melihat pinggirnya langit, ya di mana? Nggak ada pinggirnya. Oleh karena itu, langit oleh Allah dipasang untuk mereka. Maka mereka tinggal dimanapun memiliki naungan yang bernama langit. Dan di bawah ada bumi. Maka dipasangkannya langit dan bumi. Menurut keterangan-keterangan ya, kalau langit disebutkan ada 7 lapis ke atas dan tanah juga. Seperti itu. Kita bahkan melihat ada di hadis itu, ada juga di ayat Al-Quran. Jadi Allah menyeimbangkan antara langit dan bumi. Cuman yang harus kita pikirkannya, kehebatan Allah ketika membangun langit yang begitu tinggi. Bahkan jauhnya tidak terbatas ya, bi ghairi amadin. Tapi tidak ada satu tiang pun. Kita di sini menjumpai kata amadin. Amadin itu mufrad ya. Artinya satu tiang. Jadi kalau satu tiang saja tidak ada, apalagi dua, apalagi 6, apalagi 10, apalagi 100 dan seterusnya. Nah, ini yang harusnya kita berpikir tentang itu jadi benar-benar. Karena langit itu tidak diciptakan seperti penciptaan manusia ketika mendirikan bangunan, maka kita kembali itu adalah Allah. Dan Allah itu maha kuasa atas segala perkara. Ketika Allah menghendaki sesuatu jadi, maka jadilah. Nah, itulah yang harus kita pikirkan sebenarnya. Tetapi sayangnya mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik tidak mau berpikir tentang itu. Di ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kembali untuk bertafakur tentang gunung-gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Menurut penafsiran-penafsiran dari kitab-kitab itu ya, di antaranya kenapa Allah menciptakan gunung? Ternyata gunung diciptakan itu sebagai pasak untuk bumi sehingga bumi tidak bergoncang dengan adanya gunung tersebut. Tapi tentunya di sini akan lebih banyak penjelasannya. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal jibali kaifa wudi'at wad'an. Jadi kita diajak untuk memikirkan Allah itu ya, yakni tadi nusibat itu ilal jibali kaifa wudi'at wad'an. Bagaimana Allah ya meletakkan gunung-gunung itu dengan letak yang pasti. Wudi'at wad'an. Kembali ya tadi ada isi masdar keluar dari fiilnya. Wudi'at wad'an. Jadi disimpan, ditaruh, ditancapkan nusibat itu. Nah, ditancapkannya itu kita suka melihat kan, ada kalanya miring begitu ya. Kita menancapkan tonggak atau apa sih di situ. Bisa miring, bisa juga jatuh gitu. Tapi Allah tidak membuat itu untuk gunung-gunung. Karena sesudah kata wad'an, sabitan, tetap. Ya, tetap itu la mayadana fihi walad tiroba. Jadi tetapnya itu tidak pernah bergeming ya dan tidak pernah bergerak. Jadi gunung itu diam, tertancap dengan rapi, dengan teguh ya, sehingga tidak bergerak sama sekali dan tidak bergeming. Jika gunung-gunungnya seperti itu teguh, maka ini bikin bumi juga menjadi tetap di sana, tidak bergoncang, tidak bergoyang. Fayu tasanna irtiqauha fi kulli hinin ya. Maka gunung-gunung itu juga memungkinkan untuk dinaiki oleh orang-orang fi kulli hinin di setiap saat. Kita mengenal ada pendaki gunung ya. Mungkin bagi kita mendaki tidak kuat, tapi dengan melihatnya saja kita ingat bahwa gunung-gunung itu diciptakan oleh Allah. Bahkan di hadis Muslim itu disebutkan gunung-gunung diciptakan oleh Allah itu pada hari Ahad ya. Pada hari Ahad gunung-gunung diciptakan. Kalau sebelumnya hari Sabtu Allah menciptakan tanah begitu ya. Di hadis Muslim itu yang dibawakan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Innallaha khalaqat turbata yaumas sabti. Sesungguhnya Allah itu menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqal jibala yaumal ahadi. Dan Allah menciptakan gunung-gunung itu pada hari Ahad. Ada sejarahnya berarti.
Jadi Allah sudah merancang sedemikian rupa. Manusia itu butuh tempat tinggal. Tapi selain tempat tinggal juga, manusia butuh pemandangan, manusia butuh segala sesuatu. Karena ternyata dengan adanya gunung, Allah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Maka di sini disebutkan wataj'alu amarotan lisalikina ya. Dan Allah menjadikan gunung itu ya sebagai tempat yang bisa diarungi, ditelusuri oleh orang-orang yang menempuh perjalanan itu, ya. Jadi pendaki gunung kan seperti itu, bahkan ada kesan menaklukkan gunung apa gitu. Karena ternyata variatif juga Allah menciptakan gunung, ada gunung kecil, ada gunung besar, ada gunung rendah, ada gunung tinggi. Maka dikenal di dalam sejarah itu gunung yang tertinggi di kepulauan ini apa, gunung yang tertinggi di provinsi ini apa, dan pada akhirnya gunung yang tertinggi di dunia. Jadi dengan adanya seperti itu kembali kita bertafakur kepada Allah. Allah itu luar biasa, bisa menciptakan apapun. Dan andai saja kita mau berpikir, apa sih gunanya gunung bagi manusia itu? Tadi sudah dikatakan bahwa gunung itu sangat berguna untuk orang-orang yang pendaki gunung. Jadi mereka itu merindukan banget ya keberadaan gunung-gunung itu. Setinggi apapun mereka ingin mendakinya, ada kepuasan tersendiri. Apalagi ya, bukan hanya sekedar mendakinya, tetapi yang paling baik adalah bertafakur bahwa gunung ini ada penciptanya loh. Siapa yang menciptakannya? Adalah Tuhan kita. Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang-orang yang menempuh itu di mana fitil kal fayafa wal kofari ya. Fitil kal fayafa wal kofari, baik di padang pasir atau di hutan belantara. Jadi Allah menciptakan gunung itu memang di berbagai tempat. Di mana ya? Kayak di padang pasir. Allah menciptakan juga gunung yang tanah yang ditinggikan, sebut gunung. Sekalipun gunungnya gunung yang susah tumbuh pohon-pohonan ya. Gunung yang terkesannya panas. Bahkan kita mendengar atau menyaksikan ada gunung Merapi juga kan seperti itu. Jadi ada di padang pasirkah atau di hutan belantarakah, gunung-gunung itu tetap oleh Allah ditegakkan. Untuk apa di situ? Yaitu untuk menancapkan gitu kepada tanah sehingga tanah tidak bergoncang atau bumi ini menjadi teguh dan tidak mudah berguncang. Nah, selanjutnya watan zilu alaihil miyahu ya. Wat Watan zilu watun zalu kali ya. Watun zalu alaihal miyahu, dan diturunkan di atas gunung itu ya, al miyahu air. Pasti airnya air hujan ya. Allah turunkan air hujan itu di atas gunung-gunung tersebut. Alati yantafi'u biha fi sakin nabati. Yang tentunya air-air itu turun sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk menyirami pohon-pohon. Karena ini gunung ceritanya, maka Allah membidik di gunung itu banyak pohon-pohon. Dan kita juga suka melihat dan terbelalak kagum, loh gunung setinggi itu, tapi kita melihat air terjun, bukan air mancur ya, air terjun, ya Allah. Bahkan juga tercatat di sejarah air terjun yang sangat tinggi di mana, gitu ya. Jadi kok di puncak gunung ada sungai yang begitu deras airnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan hujan di atas gunung, maka Allah menyimpan air itu dengan debit yang sangat besar. Untuk apa? Yaitu untuk mengairi tadi. Yang dimaksud yang di gunung itu nanti bisa turun ke bawah. Maka sesudah turun itu bisa menyirami tumbuh-tumbuhan ya, wariyil hayawani, dan memberi minum kepada hewan-hewan itu. Jadi Allah punya tujuan di dalam menciptakan apapun dengan makhluk-makhluknya itu. Menciptakan gunung tujuannya ini. Makanya tadi disebut diciptakan pada hari Ahad gunung itu ya. Untuk apa? Dan semuanya disediakan untuk kehidupan manusia.
Karena di hadis yang tadi, hadis Muslim itu Allah menciptakan 7 poin ya di hari-hari itu, dimulai hari Sabtu dan berakhir di hari Jumat, semuanya diciptakan. Jadi sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan makhluk terlebih dahulu gitu. Jadi hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-6 itu Allah menciptakan makhluk-makhluk itu dan terakhir Allah menciptakan manusia. Nah, kalaupun kita bertanya kenapa manusia diciptakan terakhir, bukannya pertama, bukannya manusia itu adalah ya pemimpin dunia, bukanlah manusia itu penakluk dunia, iya sih dalam hal itu. Tetapi jika Allah menciptakan manusia di awal mula ya, terus nanti kita bertanya manusia hidupnya mau di mana? Kalau manusia diciptakan pertama kali, makanya Allah itu menciptakan manusia diakhirkan, yaitu diciptakannya Adam pada hari Jumat ya. Dan sebelumnya itu ada 6 hari itu diciptakan tadi kayak apa ya, ada tanah, ada bumi ya, ada apa itu teh, ada gunung-gunung, ada pepohonan, kemudian ada juga di antaranya nyelip satu ya, Allah menciptakan kesulitan di muka bumi ini ya. Jadi al-makruh itu sesuatu yang dibenci oleh manusia apa? Ya kesulitan, harus ada dalam kehidupan itu. Sehingga nanti manusia bisa mengukur berapa banyak Allah memberi kebahagiaan untuk kita, berapa banyak Allah memberi kesedihan, kesehatan dan sakit, kemudian juga bisa banyak makan dan kelaparan itu bisa dibanding-bandingkan ya. Nah, itu terjadi kesulitan satu saja. Sesudah itu Allah menciptakan cahaya. Ya, cahaya itu apa? Ada matahari kalau siang-siang, ada bulan kalau malam-malam. Bahkan Allah menghiasi langit itu dengan bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya ya. Dan cahaya-cahaya yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu baru Allah menciptakan binatang pada hari Kamis ya. Hari Kamis binatang rasanya sudah lengkap sekalipun Allah tidak menyebut semuanya. Karena yang diciptakan oleh Allah banyak banget ya. Yang di sini diwakili saja dengan 6 poin sebelumnya. Nah, sesudah itu baru Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ya. Adam sebagai manusia pertama. Maka ketika Adam hidup, maka fasilitas fasilitas sudah ada sebelumnya. Nah, demikian rasa kasih sayang Allah kepada manusia ya. Tetapi sayangnya muncul manusia yang kufur, muncul manusia yang musyrik seperti itu ya. Bukannya menafakuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, tetapi malah mengingkari ya. Mengingkari bahkan mereka ingkar terhadap hari pembalasan. Dan mereka tidak yakin karena sesudah hidup di dunia, menurut mereka tidak ada lagi kehidupan di sana. Na'udzubillahi min dalik. Dan yang terakhir adalah ayat ke-20 ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana dihamparkan. Nah, untuk di poin yang ini ya, mengajak Allah untuk berpikir tentang bumi ya. Kalau di sini dijadikan poin ini, tapi kalau di hadis Rasul justru bumi itu diciptakan pertama tanah itu di hari Sabtu gitu ya. Bukan berarti tidak sama, tetapi ya peletakannya saja. Karena di sini pakai wa sebenarnya ya. Kalau wa menurut bahasa Nahwu ya, itulah tufidut tartiba. Wa itu tidak membutuhkan harus tersusun gitu kalau wa itu. Beda dengan fa, beda dengan summa. Jadi kalau disebutkan nomor 1, gaclok ke nomor 5 boleh ya. Gaclok ke nomor 8 boleh. Tapi kalau fa itu harus terus berurutan gitu. Fa itu jarak kecil, tapi kalau summa jarak besar atau jarak lebih jauh begitu ya. Kalau menurut ilmu nahwu ya. Nah, di sini wa ilal ardi kaifa sutihat dan bumi bagaimana dihamparkan. Seperti kita tidak mengerti bagaimana Allah menaungi kita dengan langit tadi. Yang langit itu sendiri dibikin 7 lapis, tidak ada satu tiang pun di antaranya begitu. Dan seperti itu pula Allah menghamparkan bumi, kita tidak mengerti, tidak memahami karena kita sangat tidak tahu tentang itu, tetapi Allah Maha tahu. Maka bagaimana ceritanya kalau Allah menciptakan langit tapi buminya tidak ada. Sedangkan manusia tidak bisa hidup di langit ya. Manusia tidak bisa hidup di udara, apalagi hampa udara. Maka Allah menghamparkan tanah itu untuk hidupnya manusia. Maka dihamparkan sampai 7 lapis juga. Kalau kita melihat di hadis ya bab gasab itu
itu Rasulullah menyatakan. Jadi dari bab itu kita mendapatkan, oh iya ya, tanah juga ada 7 lapis ternyata menurut hadis itu. Kalau di Al-Quran itu tidak sampai detil seperti apa, seperti langit. Langit sampai disebut sab'a samawatin ya. Tapi kalau untuk bumi tidak seperti itu redaksinya. Dan Allah menciptakan bumi seperti itu juga. Jadi seperti itu juga itu berarti 7 lapis gitu. Tapi kalau di hadis yang tadi ya, itu ada hadis yang barang siapa yang mengganggu tanah milik orang ya. Shibron cuma satu jengkal saja ya. Jadi mengganggu dalam artian di situ merusak, mengganggu, memiliki ya. Ada kan orang yang bikin apa batasannya sebenarnya tanah dia tuh di sini, tapi kenapa dilebihkan gitu. Satu bata merah, dua bata merah, 10 bata merah, satu apa petak ya. Atau tadi dibahasnya satu jengkal saja, jangan jauh-jauh, shibron. Barang siapa yang mengganggu, ya memiliki, menggunakan tanah milik orang cuma satu jengkal saja, maka Allah akan menggali 7 lapis tanah. Ya, di situ kita akan mengerti, oh iya, 7 lapis tanah itu ternyata ada ya. Jadi di Al-Quran dengan di hadis Rasul. Allah akan menggali 7 lapis tanah itu, kemudian ditumpukan di tengkuk mereka itu pada hari kiamat ketika mereka dihisab gitu ya. Yang kita bayangkan itu betapa berat tanah itu ya. Kita ngambil satu pot aja itu repot ya. Tanah itu sangat berat. Tapi ini Allah menggali 7 lapis tanah gitu. Dari atasnya satu jengkal, tapi kali, nah kali sekian. Panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu. Kemudian digali 7 lapis. Jadi ini ancaman yang besar sebenarnya dari Rasulullah ya kepada manusia yang suka melakukan itu. Nah, bagaimana Allah menciptakan atau, menciptakan tanah yang dihamparkan itu bagaimana ya. Di sini penjelasannya wa muhidat ala mayak tadihi solahu ya, mudhof, solahu umuri sakiniha gitu. Bagaimana Allah cara menghamparkannya gitu. Dan hamparan bumi itu ternyata dibutuhkan sekali untuk kesejahteraan hidup penghuni bumi itu ya. Dari berbagai urusan. Jadi manusia itu kan ya kalau kita lihat dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, kebutuhannya sangat banyak manusia itu. Sangat-sangat banyak. Tapi Allah dengan menciptakan atau menghamparkan tanah itu Allah penuhi semuanya di situ ya. Sehingga mereka merasakan wantifa'uhum bima fi dohiriha minal manafi'i. Dengan adanya hamparan bumi tersebut, maka manusia melihat kebermanfaatannya itu fi dohiriha dengan secara jelas. Jadi langit itu kan ada langit, mohon maaf, bumi itu kan ada dua bagian ya. Ada bagian atas di permukaannya, ada bagian dalamnya. Kita tidak tahu berapa banyak Allah memberi rizki di dalam tanah itu ya. Dan Allah juga memperlihatkan rezekinya tersebut muncul dari permukaan tanah itu. Dan mereka merasakan begitu bermanfaatnya apa yang tumbuh di muka bumi ini ya. Maka kalau melihat ya secara apa yang namanya buah-buahan kayak pohon-pohonan yang buahnya bermacam-macam itu ya. Ada kalanya yang manis, yang pahit, yang asam itu semuanya manusia mau saja memakannya itu. Dan yang paling penting dengan seperti itu mereka jadi sejahtera hidupnya. Itu untuk hal-hal atau makhluk-makhluk yang ditampakkan oleh Allah di atas permukaan bumi. Jadi minal manafi'i, berbagai manfaat. Wa ma fi batiniha minal ma'adini. Dan demikian juga ya dari yang ada di bawah sana, di mana di apa di dalam tanah itu. Kalau di sini minal ma'adini dilihat dari kamus itu adalah air-air mineral, air yang sangat bersih ya. Sehingga dengan air-air itu ya manusia bisa hidup dengan sehat, dengan selamat. Oleh karena itu manusia yang pintar itu mengambil air tersebut ya. Kemudian dijadikan sumur, dijadikan minuman untuk sehari-hari. Dan Allah memang punya tujuan seperti itu supaya manusia dengan hamparan tanah itu merasa kebermanfaatannya baik yang ada di permukaannya atau yang ada di dalamnya ya. Seperti itu. Kalau kita diajak bertafakur tentang itu, maka disebutkan 4 ayat saja kita sudah benar-benar memahami bahwa siapa Allah itu dan seperti apa kasih sayang Allah kepada kita. Tinggal kita mengatur diri, jangan sampai menjadi kelompok orang yang
apa tadi, yang tidak meyakini tentang kebangkitan tersebut. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya hormati, itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mohon maaf atas kekurangan, atas kehilafan, dan kita mudah-mudahan dengan memahami tafsir ini semakin dekat kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.